Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Di awal-awal ketika kekristenan mulai tumbuh di wilayah-wilayah Asia kecil, dia bertumbuh dalam situasi yang tidak gampang. Tidak seperti situasi kita saat ini. Selain ada tekanan dari pihak penguasa dan ketidaksukaan kelompok-kelompok mayoritas pada saat itu, juga kekristenan itu diperhadapkan dengan banyaknya ajaran-ajaran yang besar dan memperkuat pengaruh pada zaman itu. Sehingga ketika orang Kristen berada di kota Tesalonika, berkisar pertengahan abad setelah Kristus naik ke sorga, mereka dipengaruhi dengan ajaran bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Karena memang ajaran ini berlatar belakang dengan Yudaisme, bahwa dalam Yudaisme tidak dikenal dengan adanya konsep tentang kebangkitan. Tidak ada kebangkitan atas orang-orang mati. Karena itulah konsep ini masih terus berlangsung sampai masa kini, sehingga kaum-kaum Yudaisme tidak pernah akan bisa mengakui Kristus yang telah bangkit. Pemahaman ini begitu kuat mempengaruhi orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika, sehingga dalam setiap menghadapi kedukaan atau kematian, mereka selalu sangat bersedih hati, seperti seakan-akan hilang harapan yang ada pada mereka. Karena mereka mendapat pengaruh dengan pemahaman atau ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Kematian adalah sesuatu yang lenyap untuk selama-lamanya. Melihat kekeresahan yang terjadi dan dialami oleh orang-orang Kristen awal di kota Tesalonika, maka Paulus menulis suratnya kepada mereka untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tidak seperti demikian. Yang benar ialah bahwa ada kehidupan setelah kematian. Buktinya di mana? Maka Paulus merujuk, kalau juru selamat, kalau Tuhan Yesus, dia mati dan dia bisa bangkit dari kematian itu sendiri, maka itu berarti bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, sekalipun dia mati, dia juga akan bangkit dari kematiannya. Sebagaimana yang dipercayai dan sebagaimana yang mempercayai mengalami hal yang sama, bangkit dari kematiannya. Karena itulah tidak heran dalam suratnya di Roma, Paulus berulang-ulang mengatakan, seperti Roma 14 ayat 8, Roma 6 dan seterusnya,
Sebab jikalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kita juga mati bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita mati bersama dengan Tuhan, maka kita juga bangkit bersama dengan Tuhan. Jadi ada kesatuan antara hidup, antara mati, dan kesatuan antara kebangkitan itu sendiri. Dan kesatuan itu hanya bisa dapat dibuat serta dilakukan oleh Kristus sebagai jaminan buah sulung bagi orang-orang yang telah mati. Karena Dia telah bangkit dari kematiannya itu sendiri. Sehingga dengan demikian hal ini dijelaskan oleh Paulus kepada mereka, supaya ketika mereka menghadapi kematian, kematian bukan ujung dari kasih Tuhan. Kematian yang dihadapi bukan ujung dari pengharapan. Tapi baik kematian adalah merupakan sesuatu yang membuat mereka semakin kuat di dalam pengharapan. Karena itu Paulus mengatakan, saudara-saudara, kami tidak mau bahwa kalian menghadapi kematian itu seperti orang-orang yang tidak punya harapan. Kami tidak mau. Orang-orang Kristen atau orang-orang percaya tidak boleh demikian. Menghadapi kematian itu harus memiliki pengharapan. Bahwa kematian bukan ujung daripada berlangsungnya kasih Tuhan. Kematian boleh saja terjadi di mana saja. Tapi kematian tidak bisa meniadakan atau tidak bisa membunuh keberlangsungan dari kasih sayang Tuhan. Sama seperti pemazmur dalam Mazmur 103 mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Ia bertumbuh di waktu pagi, sore tidak ada lagi, dan tempatnya tidak ada lagi. Stop. Tapi kasih setia Tuhan terus berlangsung. Itu di ayat itu mengatakan. Kasih setia Tuhan harus terus berlangsung. Kematian tidak bisa meniadakan kasih Tuhan. Kematian bisa memutuskan hubungan kasih kita kepada mama kita, kepada papa kita, kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada kekasih kita. Dia bisa memutuskan. Memutuskan artinya memang kita tidak bisa mengasihi lagi karena satu hidup dan satu mati. Tetapi kasih Kristus tidak bisa diputuskan oleh kematian. Itu yang membedakan kasih kita dengan Dia. Bahwa sebesar apapun kasih kita kepada Dia, sekuat apapun kasih kita kepada seseorang, pasti akan putus dan akan berakhir saat kematian datang melanda. Tetapi kasih Tuhan Yesus tidak bisa diputuskan oleh kematian sekuat apapun, karena Dia akan terus berlangsung bagi orang-orang yang mati. Itu pemahaman dasar Paulus kepada mereka yang ada di Tesalonika. Lalu mereka tanya, kalau begitu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah mati terlebih dahulu? Paulus menjawab, ya kasih Tuhan juga untuk mereka. Tapi soal mereka nanti bagaimana, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan yang Tuhan nanti buat bagi mereka. Urusan kita adalah bahwa bagaimana kehidupan ini sebagai persiapan bagi kita. Ketika kita diperhadapkan dengan duka cita, dilanda kematian, maka kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Tapi kita tetap punya pengharapan di dalam Dia. Sehingga dengan demikian, hidup ini adalah hidup juga yang harus dipersiapkan. Sama seperti, karena di hidup ini ada dua peristiwa besar, yaitu peristiwa kelahiran
dan peristiwa kematian. Kalau kelahiran itu biasanya mau lahir itu ada saja yang dipersiapkan. Dia punya popok, dia punya keluarga, dia punya segala sesuatu yang menyambut kelahiran tersebut. Nah, kematian tentu juga harus demikian. Adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dengan baik. Di mana persiapan itu? Di tiap-tiap hari ketika keberlangsungan kita terus berlangsung, Tuhan beri anugerah hidup, maka kita memakai anugerah kehidupan itu sebagai kesiapan kita juga bahwa besok juga kita akan tidak ada lagi. Besok juga kasih kita akan diputuskan oleh kematian. Kita tidak bisa lagi dapat mengasihi saudara-saudara kita. Kita tidak bisa lagi menerima kasih dari saudara-saudara kita. Karena kita sudah beda dunia. Mereka ada di dunia ini, di bumi ini, tapi kita ada di dunia yang lain dan tidak ada kontak komunikasi sedikit pun bisa dapat berlangsung. Karena itu lebih jauh Paulus mengatakan bahwa urusan kita adalah bagaimana kita mengurus supaya kita tetap punya pengharapan. Tidak benar kalau dikatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Sebab kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, mengapa Kristus bisa bangkit? Mengapa dia bisa hidup? Sehingga ini menjadi kekuatan dasar dari Paulus menjelaskan kepada mereka yang ada di Tesalonika. Dan lebih jauh Paulus mengatakan, dan nanti ketika dia datang kembali ke dalam dunia ini, maka dengan demikian semua yang mati terlebih dahulu pada waktu masanya dia datang, apakah itu yang mati hanya berjarak 1 hari, berjarak 1 jam, atau berjarak lebih dahulu sebelum kedatangan dia datang, itu semua akan dibangkitkan dari antara orang mati. Semua yang ada di dalam kematian itu, yang percaya dibangkitkan dan naik ke awan-awan turut bersama-sama dengan dia. Lalu kita di bumi di mana? Ya kita tahapan kedua, kita kloter kedua, tunggu dulu. Semua yang mati naik dulu, kata firman Tuhan. Setelah semuanya sudah naik ke atas, baru orang-orang yang masih tinggal, orang-orang hidup, orang-orang percaya. Sekali lagi, orang-orang hidup, orang-orang percaya. Ia naik untuk tahapan kedua, naik bersama-sama dengan dia. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk menikmati bahwa ada hidup setelah kematian. Dan kehidupan itu tidak bisa disentuh lagi dengan maut, dengan sakit penyakit, dengan kesusahan, tidak mengenal air mata lagi, tidak mengenal kesakitan dan sebagainya, tapi berlangsung dalam kehidupan yang kekal, kata firman Tuhan. Hidup bersama-sama selamanya dengan Tuhan, ayat 17 bagian B. Nah, karena itu ketika Paulus sudah menjelaskan ini dan sudah bertanya kepada mereka, sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu, bahwa pengertian ini hiburkan kepada seorang yang lain, supaya kamu jangan pakai ajaran sesat. Supaya kamu jangan pakai ajaran bahwa di balik kematian tidak ada lagi kehidupan, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang sesuai adalah bahwa di balik kematian ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah kehidupan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa artinya semuanya ini bagi kita yang merenungkan pada kesempatan saat ini? Saudara-saudara kekasih Tuhan, kadang-kadang kesusahan datang melanda bagi kita. Apakah itu pergumulan hidup? Dan apakah itu kematian?
Kadang-kadang kita terlalu berfokus pada konsep kehilangan itu, pada sesuatu yang hilang itu. Seluruh pikiran kita, seluruh hati kita, seluruh kondisi kita seakan-akan berfokus pada rasa kehilangan itu. Ada yang mengatakan beta susonde bisa hidup lai, mama su jalan. Padahal 2-3 bulan kemudian dia sudah jalan dan nona. Di sana suku tawa. Waktu mati, lu bini mati, lu bilang beta sudah bisa hidup lai. Ternyata 2-3 bulan sulain ceritanya. Ada yang bilang beta sudah terlalu sakit. Seakan-akan kita terlalu memberi sesuatu yang over berlebihan pada kematian itu. Mama, saudara-saudara, jangan pernah memberi sesuatu yang terlalu berlebihan. Wajar secara manusiawi, kita punya air mata, kita punya kesedihan. Silakan berlangsung dengan kesedihan dan air mata. Tapi kita tidak bisa mencurahkan semuanya ke dalam kematian, sebab kematian itu gampang sekali membuat kita kehilangan akan pengharapan. Terlalu gampang kehilangan akan pengharapan. Sehingga dengan demikian ketika kita kehilangan pengharapan, kita lupa bahwa justru di dalam kematian itulah kasih Tuhan sedang berlangsung untuk selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga dengan demikian kasih Tuhan itu ada bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kematian, bahwa kita tidak sendiri di dalam duka cita. Ada tetangga kita, ada keluarga kita, ada persekutuan jemaat yang menemani kita selama ada berlangsung dalam masa kabung duka cita itu. Maka dengan demikian bahwa ketika kematian datang melanda, maka jadikan momen itu sebagai kesempatan bahwa itu adalah waktunya untuk kita menemukan di mana kasih Tuhan terhadap kita. Supaya kita mendapatkan kasih itu, sehingga itulah yang memperkuat pengharapan yang ada pada kita. Siapa saja pasti akan pergi. Mau mama, mau papa, mau saudara, mau anak, mau cucu, mau sahabat, semua pasti pergi. Tetapi jangan pengharapan itu pergi daripada kehidupan kita. Karena kalau pengharapan itu sudah pergi dari kehidupan kita, itu sama seperti kapal di tengah laut yang lagi gelombang, jangkar sudah tidak ada, mesin sudah tidak ada, dia anyo-anyo ke arus mau bawa bagaimana bawa sudah. Itu sama, hidup sama seperti itu sudah. Itu sama seperti itu. Nah, kehidupan orang Kristen tidak boleh demikian. Tapi kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang terus berlangsung bersama-sama dengan Dia. Kristus juga menangis dalam kematian. Mau kematian Lazarus, Dia juga bersedih di sana. Tapi Dia tidak punya pengharapan. Sekalipun Dia menangis, tapi Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau ada kematian terjadi, masuk kamar berdoa. Pakai cara Kristus. Pakai cara Kristus. Masuk kamar dan berdoa. Karena ketika dia pergi di Lazarus, pertama yang dia terjadi, dia menangis. Setelah dia menangis, tindakan yang kedua, dia berdoa. Dan doanya ternyata dijawab oleh Tuhan. Ternyata Lazarus dibangkitkan. Ya, kalau masuk kamar jangan berdoa minta mama dibangkitkan, kita bukan Tuhan Yesus. Berdoa supaya pengharapan tetap kuat bagi kita. Mama sudah pergi, Tuhan kasih kuat beta pun hati. Tuhan tolong beta dalam susah, supaya beta tetap hidup dalam pengharapan. Nah, seperti itu dia punya cara. Begitu ya. Sehingga dengan demikian, jangan seperti orang dunia. Karena kematian berlangsung,
Lalu orang yang merasa berduka cita tidak pernah berdoa lagi. Tunggu orang lain berdoa kepada dia. Padahal dia sendiri bisa berdoa. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Dalam keadaan senang, apalagi dalam keadaan susah, teruslah berdoa. Sebagai buah dari orang yang hidup dari dalam pengharapan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, doa dari Bapak Mama saudara-saudara, di dalam duka cita itu sendiri, Tuhan juga akan mendengarkan doa itu untuk dia berbuat yang baik terbaik dalam duka cita yang sedang terjadi. Baik keluarga besar Fufu Mela Limaulasa maupun saudara-saudari sekalian dan juga saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.